Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Sudah direncanakan tahun 2010 dan disimulasikan tahun 2012. Lalu dimainkan tahun 2020. Tujuannya, Pak? Tujuannya adalah, kalau bicara saya cuma bilang nanti, kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok logi juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan itu luar biasa. Silahkan saja, kita buktikan dan I challenge you. Kita anggap saja semuanya Ya, itu oke. adalah ulah Oke. foundation, itulah Oke, saya ngomong. iya. Tapi kan masa sih rakyat sedunia ini goblok semua mau Ada di Alkitab. digoblok-goblokin? Semua bangsa disesatkan hanya dengan apa? Permainan farmasi. Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemic Treaty. Apa itu, Pak? WHO akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Kalau nyamuk Wolbachia sendiri, Pak? Iseng banget sih urusan nyamuk. Ide dari mana? Apakah ide genuine atau by order? Hari ini tamu saya Jenderal Bintang 3 nih. Wow, luar biasa. Komjen Bapak Dharma Pongrekun, disebut sebagai mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, saat ini menjabat sebagai analisis kebijakan utama di bidang Janbang Lemdiklat Polri. Jenderal Bintang 3 ini kontroversi karena bilang COVID-19 adalah konspirasi. Luar biasa, Pak. Menulis buku Indonesia dalam rekayasa kehidupan, beberapa kali mengungkapkan bahwa ada kendala chip dan upaya pengumpulan data, mulai dari identitas, medical record, paspor, dan data lain-lainnya. Semua merupakan sistem for all. Paling vokal juga menyuarakan tentang Omnibus Law kesehatan sebagai kejahatan kesehatan. Ada yang salah, Pak? Hampir benar lah. Hampir benar. Pongrekun itu orang mana, Pak? Marga, Pak. Oh iya, orang mana, Pak? Toraja. Oh, itu kaya. Itu marga ya, Pak ya? Ya, marga. Kalau orang Batak bilang marga, kalau saya bilang family name. Oh, Sama. Oke. Sekarang masih aktif, Pak, jadi Jenderal Ini tahun terakhir dan bulan terakhir. Bulan depan saya sudah retire. Oke. Pak, langsung aja, Pak ya. Ya, silakan. Bapak nggak salah nih, Pak. Bapak Polri aktif, Jenderal Bintang 3. Tapi dari sekian banyak konspirasi tadi, berani banget, Pak. Di mana salahnya ya? Oke, kita mulai satu-satu, Pak ya. COVID-19 itu konspirasi. Saya tidak mengatakan konspirasi, tetapi orang-orang yang tidak paham, Oke. mereka yang menuding bahwa saya berbicara tentang teori konspirasi. Oke. Yang benar apa, Pak? Yang benar seperti yang sudah disebutkan. Karena bahasa konspirasi, saya sendiri tidak terlalu peduli dengan itu. Oke. Sebenarnya Pak Dokter juga selalu melakukan konspirasi itu. Apa itu, Pak? Sama. Oh, kerja sama persekongkolan kalau di Persekongkolan, KBLI-nya, iya, Pak ya. Oke. Itu. Maksudnya gini, Pak. Bapak bilang Pengki-pengki kan juga gitu, Pak, main mata. oh satu iya dengan iya, lain, oke. kan. Definisi konspirasinya. Koordinasi, kolaborasi, itu kan menyangkut semua, Pak. Tapi Bapak menyatakan bahwa COVID itu adalah bukan pandemik tapi plandemik. Menurut Bapak, Sejauh yang saya tangkap sampai dari sekarang, siapa Bapak tangkapnya? teman-teman dokter dari Dokter berita, siapa? Teman-teman spesialis dokter paru, Mereka saya, paham atau tidak? yang mereka paham ada pasien datang ke rumah sakit Hanya sampai di situ kan? dengan gejala seperti ini, Hanya sampai situ dan kan? hasil labnya seperti Hanya ini. sampai di situ Yes. kan? Pertanyaan saya, Oke. dari mana mereka tahu gejala itu? Bahwa itu ada kaitan dengan nama yang sudah disebutkan tadi. Kenapa mereka tidak bertanya, nama ini siapa yang sebutkan, menemukan? Lalu filosofinya, nama ini kenapa dinamakan COVID? Pernah nggak kalian bertanya di situ? Lalu sejak kapan nama ini ditemukan dan dicanangkan akan dimainkan di tahun 2020? Oke, apa yang Lalu Bapak tahu? siapa yang memainkan dan menceritakan bahwa nanti tahun 2020 akan ada wabah dengan klasifikasinya akan gejala A, B, C, D. Siapa yang memainkan? Kenapa mereka bisa menyebutkan itu? Saya akan bertanya kembali supaya nanti akan ada titik temu. Kalau dari saya dulu atau dari Bapak dulu nih mau cerita? Silakan, terserah. Dari saya dulu nih. Terserah. Dari Bapak dulu deh. Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Apa aja, Pak? Sudah direncanakan tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation. Oleh? Rockefeller Foundation. Oke. Yes. Dan disimulasikan tahun 2012. Lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Oke. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019. Gitu. Tujuannya, Pak?
Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Mau diapain, Pak? Makanya kenapa COVID di belakangnya ada identity digital. Oh, itu cocokmologi. Serius, Pak? Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Emang kita dipasang chip gitu, Pak? Time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Nah, Kalau belum ada bukti, belum ada data, belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merah. yes. Hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihat udang di balik batu. Sains hanya melihat batunya. Karena konsep sains hanya bicara data empirik. Berarti Bapak pakai data spiritual. Bukan data spiritual, ini intelijen, Pak. Karena dunia membatasi pemahaman sesuatu yang akan terjadi di depan. Ini permainan mereka yang memainkan COVID ini. Makanya sekolah Bapak, sekolah saya sama. Sains itu dari sistem control intelligent engineering. Jadi Bapak punya intelligent itu by design. Bapak nggak paham kebenaran. Yang Bapak diajarkan di sekolah selama ini hanya mengenal ukurannya apa? Kuantitatif. Jadi belief system Bapak itu ukurannya apa? Number. Sehingga Bapak mengukur kuasa Tuhan dengan apa? Number. Sains membuat orang tidak percaya dengan Tuhan karena hitungannya harus angka. Sementara Tuhan punya kuasa tidak bisa dihitung dengan angka. Oke? Bapak punya ukuran kalau laki ovum dengan sperma ketemu harus jadi anak, betul? Iya. Itu tinggal matematika linear. Matematika Tuhan tidak seperti itu. Jadi ketika kita mau memahami kebenaran, pahamilah apa yang ada di kalau kita, I know you are Catholic, right? Ya. Pahami yang ada di Bible. Di situ semua sudah tertulis. Lalu konfirmasikan dengan sejarah yang terjadi. Dan apa yang terjadi semua sudah tertulis di situ. Jadi Tapi bukan artinya kita nggak percaya sains kan, Pak? bukan artinya tidak percaya sains, tetapi sains membuat kita tidak percaya Tuhan. Oke, kita nggak ke sana sih, Pak. Enggak, tapi ini ada kaitannya, Pak. Saya balikin lagi, Pak. Boleh, Bapak Saya balikin. balikin lagi, Pak. Bapak tahu dari mana tadi COVID itu adalah pandemik? Saya mau tanya, Bapak tidak pernah tanya kenapa dikasih nama COVID? Kenapa, Pak? Yuk, Bapak tanya dong, kenapa nggak masuk di Indonesia harus namanya COVID? Kalau nggak salah virusnya ya namanya ya. Iya, saya tahu, Pak. Virus itu tidak ada di Bible. Saya akan lari ke sana juga. Bible kan bukan Ntar dulu, buku Pak. kedokteran, Pak. Justru itu, Pak. Bapak belajar kan kedokteran medis. Iya. Karena kedokteran medis itu buatan Rockefeller Foundation juga. Tahun 1910. Dulunya natural remedy, Pak. Itu kan kesehatan berbasiskan farmasi, Pak. Oke. Ini permainan Big Pharma. Oke. Ya. Makanya semua dunia harus menerima namanya COVID. Kenapa masuk Indonesia bukan Taufik? Nggak pernah ada yang bertanya. Karena apa? Kita orang-orang sudah di shock terapi dengan ketakutan. Sehingga akal sehatnya hilang. Oke. Ya. Jadi tanya dong, kenapa namanya COVID? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya. Ada latar belakang. COVID itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang, siapa yang sudah kena jab akan menerima sertifikat, Pak, sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Oke. Itu yang permainan mereka. Mereka kontrol kita by system. Dan 19 itu apa? Satunya arti A, artificial, 9-nya ini. Jadi barang siapa sudah dapat jab, dia akan menerima sertifikat sebagai identitas digitalnya dia dan akan dikontrol oleh artificial intelligence. Dan itu sekarang terjadi. Bapak tahunya dari mana? Bapak taunya dari mana? Iya. Inilah kelemahan orang dunia. Ketika Nabi Nuh ya mengatakan akan ada air bah belum terjadi. Dan dia membangun bahtera di atas bukit. It doesn't make sense at all. Ya, apa yang terjadi? Bapak tahunya dari mana? Kalau bicara sains, saya cuma bilang nanti kamu yang jadi datanya. Tapi kan bisa jadi cocok loh juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan itu luar biasa. Silahkan saja. Kita buktikan dan I challenge you. Apa yang saya katakan dari 2019 nggak ada yang merasa.
Sejak itu percepatan semua. Kenapa? Orang menjadi apatis. Ada hubungannya nggak dengan cellular phone? Ada. Makanya nanti sebentar lagi kita dipaksakan iKTP. Bukan digital KTP. Dan semuanya ada aplikasinya di handphone. Jadi ada hubungannya antara handphone yang kita, smartphone yang kita terima tahun 2008, mulai dari iOS dan Android, itu berkembang begitu pesat dan semua mindset digiring mengikuti permainan daripada konten yang ada. Apa yang kita lakukan sekarang ini itu giringan mereka, sehingga merebak di mana-mana permainan itu. Siapa yang buat ini? Ya mereka yang ngatur sistem dunia. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak Bapak sekolah kenapa SD 6 tahun? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya seperti Enggak, itu ada yang ngatur Pak. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur, makanya setelah lulus SMA, boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Ya. Who run the system of the world? Siapa? Siapa? Nanti kita bicara. Itu. Jadi Bapak juga harus paham situ. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita itu diawali tahun 1902. Juga oleh Rockefeller Foundation. Siapa sih? Apa tadi Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya, dia raja minyak sedunia. Dia yang mempunyai Standard Oil. Jadi bahan-bahan. Kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasil. Makanya foundation sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. CSR juga begitu dari situ. Nah kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi, ya, dengan mengajak Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya. Jadi kurikulum kita semua sama. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan. Kita awalnya adalah homo imago Dei, berkembang menjadi homo homini lupus. Harusnya kita menjadi homo homini socius. Ya. Tetapi homo homini lupus konsepnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Lalu berkembang menjadi homo faber. Tujuannya apa? Untuk dapat makan, you harus punya uang. Untuk punya uang, you harus punya kerja. Untuk kerja, you harus punya persyaratan formal. Untuk itulah sistem edukasi itu kita lakukan. Hanya formal. Sehingga cara hidup kita juga formal. Iman kita juga iman formal. Mereka set seperti kita ini terbentuk. Apakah kita salah? Kita nggak salah. Tetapi kita adalah korban dari sistem yang mereka buat. Kita bentukan. Sehingga terjadilah kesulitan ini, terjadilah luka batin. Mereka yang bentuk semua. Karena kita diadu. Tuhan menciptakan kita bukan untuk diadu. Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk lebih yang satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya peran dan fungsi yang sama di mata Tuhan. Gitu. Andai katalah mereka yang buat tadi Pak, foundation tadi yang buat COVID dan lain sebagainya. Tapi kan saya pikir juga orang di... Ada dokumennya. Ya, saya bisa tunjukkan kalau kita lagi selesai ini, nanti saya bisa tunjukkan. Oke. Saya anggap saja memang itu dari foundation itu. Ya. COVID-nya dari foundation itu. Vaksinnya juga dari foundation tersebut. Ya kan sebenarnya vaksin ada banyak Pak ya, ada yang dari Pfizer, ada yang dari sini. Kita anggap saja semuanya itu adalah ulah foundation itulah saya ngomong. Tapi kan masa sih rakyat sedunia ini goblok semua mau digoblok-goblokin? Ada di Alkitab terus di Revelation 18 verse 23. Ya. All nation were deceived. Semua bangsa disesatkan. Hanya dengan apa? Permainan farmasi. Bahasa Yunaninya pharmakeia, artinya ilmu sihir. Ilmu sihirnya sudah membuat orang itu. Makanya sejak tahun 2010 mulai muncul yang namanya hoax. Hoax asal daripada bahasa Inggris hocus pocus, artinya mantra sihir. Nah ini disosialisasikan dulu untuk menutupi permainan daripada farmakeia. Makanya sekarang apa-apa hoax. Dan dia udah siapkan institusi-institusi yang dibentuk sejak reformasi untuk
mendrive pola pikir mindset bangsa. Tujuannya ke depan apa, Pak? Habis dapat data Total kita, kontrol. Kita buktikan kayak gimana tuh, Pak? Total control. ketika semua aplikasi sudah ada di dalam handphone, Oke. saya matikan internetnya. You yang kaya bagaimana menangis, dan akhirnya saya siap untuk menjadi budak Anda. Yang penting tolong kasih saya makan. Oke? Dan semua orang jatuh karena urusan perut. Dan ini adalah permainan rezim komunis itu, dia selalu bermain dengan hunger game. Makanya sekarang nanti pertanian pun akan dipersulit. Makanya orang kenapa ngikutin persyaratan itu? Demi